Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah manajemen proses bisnis ingin sedikit menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami tentang alur seminar pada Draw.io. Sebelumnya dari kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Syanevi, dan juga ada Lingling Marlina. Kemudian ada Sofi Rehana, terus juga ada lalu Adrian Raffi, terus juga ada Rahma Khairunisa. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pada Draw.io ini, gambaran umumnya, diagram ini memberikan alur proses bisnis pendaftaran seminar secara online. Proses ini melibatkan interaksi antara peserta atau si pengguna dan juga ada sistem pendaftaran atau si websitenya. Tujuan proses ini adalah agar si pengguna dapat mengisi data diri pada website tersebut, kemudian juga dapat melakukan pembayaran dan juga mendapatkan akses seminar. Jika ada kesalahan pada metode atau proses pembayaran pada website tersebut, sistem akan mengirimkan notifikasi dan memberi kesempatan untuk mengulang pembayaran. Lanjut. Oke, selanjutnya yang kedua ada identifikasi elemen dasar BPMN. Dalam BPMN terdapat 4 elemen utama, yaitu ada event, activity, gateway, dan flow. Berikut identifikasi dan penjelasan rinci dari diagram. Yang pertama ada A, event atau kejadian. Event adalah titik permulaan, perantara, atau akhir dari proses bisnis. Event jenis penjelasan fungsi. Yang pertama mulai start event, menandakan proses pendaftaran dimulai ketika pengguna mengakses website pendaftaran. Kedua, selesai end event, menandakan seluruh proses telah selesai, yaitu setelah peserta menerima akses seminar. Selanjutnya ada catatan. Dalam BPMN, event dilambangkan dengan lingkaran tunggal untuk start, ganda untuk intermediate, dan tebal untuk end. Selanjutnya ada D, activity atau aktivitas. Activity adalah pekerjaan atau tindakan yang dilakukan oleh pengguna atau sistem dalam proses. Activity jenis aktivitas, penjelasan fungsi. Selanjutnya ada isi formulir pendaftaran, user text. Pengguna mengisi data pribadi dan informasi yang dibutuhkan di website. Kedua, lakukan pembayaran, service text atau user text. Pengguna atau sistem melakukan transaksi pembayaran berdasarkan metode yang dipilih. Selanjutnya ada aktivitas lain juga termasuk. Yang pertama ada akses website pendaftaran. Kedua, pilih metode pembayaran. Ketiga, kirim akses webinar. Keempat, kirim notifikasi gagal. Yang terakhir ada coba ulang pembayaran. Selanjutnya ada C, gateway atau gerbang keputusan. Gateway digunakan untuk menentukan percabangan atau keputusan di dalam proses. Gateway jenis gateway penjelasan. Pertama ada apakah metode valid, eksklusif gateway atau XOR. Mengecek apakah metode pembayaran yang dipilih oleh pengguna valid. Jika tidak valid, kembali ke langkah pemilihan metode. Kedua, apakah pembayaran berhasil, eksklusif gateway atau XOR. Mengevaluasi apakah transaksi berhasil dilakukan. Jika tidak, kirim notifikasi gagal dan tawarkan pengulangan pembayaran. Selanjutnya ada alasan pengguna eksklusif gateway. Hanya satu jalur yang bisa aktif dari keputusan, yaitu ya atau tidak. Tidak bisa dua-duanya. Selanjutnya ada D, flow, aliran proses. Flow menggambarkan arah atau urutan langkah-langkah proses. Flow atau aliran penjelasan. Yang pertama, dari isi formulir pendaftaran, pilih metode pembayaran, menunjukkan urutan logis dari pengisi formulir ke pemilihan metode. Yang kedua ada dari kirim notifikasi gagal, coba ulang pembayaran, lakukan pembayaran. Menunjukkan adanya pengulangan proses jika pembayaran gagal. Dalam BPMN, flow digambarkan dengan panah yang menghubungkan antar elemen.
Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini ada jenis gateway yang digunakan. Jenis gateway yang digunakan adalah Executive Gateway atau bisa disebut dengan XOR. Kenapa alasannya? Setiap keputusan hanya memiliki dua kemungkinan hasil yang saling eksekutif, yaitu ya dan tidak. Kalau gitu ke langkah berikutnya, jika tidak, kembali ke proses sebelumnya atau ke alur penanganan kesalahan. Tidak ada dua jalur yang bisa berjalan bersamaan. Contoh penerapan, apakah metode ini valid? Jika iya, lanjut ke metode pembayaran. Jika tidak, kembali ke pilih metode. Lalu, apakah pembayaran berhasil? Jika iya, kirim akses seminar, dan jika tidak, kirim notifikasi gagal. Selanjutnya di sini ada kelemahan dan usulan perbaikan. Yang kelemahan yang teridentifikasi ini ada 4 bagian. Yang pertama itu tidak ada proses validasi data pendaftaran. Setelah mengisi formulir, seharusnya ada verifikasi bahwa data yang dimasukkan sudah lengkap dan benar. Yang kedua itu tidak ada batas waktu pembayaran. Jika peserta tidak segera membayar, sistem tetap menunggu tanpa batas waktu. Yang ketiga itu tidak ada batas jumlah percobaan pembayaran. Peserta bisa mengulang tanpa batas. Yang keempat, tidak ada proses pembatalan otomatis. Di sini selanjutnya ada usulan perbaikan. Yang pertama itu tambahan aktivitas verifikasi data pendaftaran sebelum memilih metode pembayaran. Yang kedua, tambahkan intermediate timer event setelah lakukan pembayaran untuk memberi batas waktu pembayaran, misalnya 24 jam. Yang ketiga itu ada tambahkan event pembatalan jika waktu pembayaran habis atau peserta tidak merespon. Yang keempat ada tambahkan catatan sistem untuk mencatat setiap upaya pembayaran gagal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya yaitu event intermediate yang relevan. Jenis event yaitu timer intermediate event. Event jenis lokasi dalam proses. Fungsi timer event intermediate event setelah langkah lakukan pembayaran memberikan batas waktu bagi peserta untuk menyelesaikan pembayaran. Contoh skenario-nya yaitu seperti setelah peserta memilih metode dan melakukan pembayaran, sistem menunggu hingga 24 jam. Jika dalam 24 jam tidak ada konfirmasi pembayaran, sistem otomatis mengirim notifikasi pengingat atau pembatalan pendaftaran. Tujuan menambah event ini, yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi proses, yang kedua menghindari penumpukan data pendaftaran yang tidak dibayar, yang ketiga yaitu memberikan pengalaman pengguna yang lebih jelas dan profesional. Kesimpulannya yaitu aspek keterangan. Tujuan proses memastikan peserta bisa mendaftar dan membayar seminar secara online. Elemen utama BPMN yang pertama yaitu event seperti mulai dan selesai, yang kedua activity, pengisian pembayaran, yang ketiga gateway seperti validasi dan hasil pembayaran, yang keempat flow yaitu alur antar langkah, dan yang kelima yaitu jenis gateway atau exclusive gateway. Kelemahan utamanya yaitu seperti tidak ada verifikasi data, batas waktu, atau pembatalan otomatis. Usulan tambahannya yaitu tambahkan timer, intermediate event, dan langkah verifikasi data. Sekian. Oke, baik. Mungkin segitu aja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.